Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyida Alfia dari Teknik Komputer Jaringan B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari pelajaran simulasi komputer digital. Materi pertama yaitu konsep kewarganegaraan digital. Konsep kewarganegaraan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberi pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dan update status, tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan hal sebagainya. Setelah itu, materi yang kedua yaitu pengertian cyberbullying dan pengertian cyberharassment. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian cyberbullying. Pengertian cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Terus, yaitu pengertian cyberharassment. Cyberharassment adalah tindakan yang menggambarkan bagaimana orang yang terus-menerus mengejar orang lain secara online dengan maksud menakut-nakuti atau mempermalukan korban, seringkali melecehkan dan bermaksud untuk mengajarkan korban belajar atau meminta informasi dari korban. Dan pelaku cyberharassment umumnya ingin balas dendam. Setiap negara hukum cyberharassment yang bervariasi dan korban seharusnya melapor kasus mereka kepada pihak berwenang setempat. Materi yang ketiga yaitu penggunaan internet dengan aman dan beretika. Penggunaan internet secara sehat dan aman perlu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat. Hal ini perlu disampaikan untuk menghindari kebiasaan jelek di dunia nyata akan terbawa di dunia maya dan menimbulkan kembali efek negatif di dunia nyata. Berikut beberapa etika yang bisa saya berikan, yaitu pertama, jagalah kehormatan diri Anda di internet sebagaimana Anda menjaga dalam kehidupan nyata. Jangan hanya karena Anda merasa tidak dikenali lalu berkata kasar atau tidak pantas. Yang kedua, ingatlah bahwa di internet Anda terhubung dengan manusia, bukan komputer. Perlakukan mereka secara perlakuan yang Anda inginkan dari mereka. Bisa juga di balik perlakuan yang Anda terima akan sepadan dengan cara Anda melakukan mereka. Yang ketiga, jangan mendorong untuk selalu menjadi kontroversial atau bergailah pendapat orang lain, dan jangan memaksakan pendapat. Jangan memulai atau memprovokasi pertengkaran yang dapat dihindari atau dihentikan. Yang keempat, hindari anak-anak dari informasi yang belum sesuai bagi pertumbuhannya. Di internet adalah sumber informasi tanpa batas, dan jangan mudah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Awasi bagaimana anak Anda menggunakan internet. Yang kelima, hormati privasi peserta lain. Jangan menyebar alamat email seseorang tanpa izin, seperti halnya kita tidak menyebar nomor telepon seseorang semaunya. Juga jangan mendapatkan email lain ke milis atau netgroup tanpa izin yang bersangkutan. Materi keempat yaitu simbol Creative Commons. Creative Commons adalah suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta dan dikenal dengan lisensi Creative Commons.
Materi yang kelima yaitu komponen dan cara kerja sharing ini. Cara kerja sharing ini memanfaatkan program khusus yang kerap disebut dengan web atau crawler, robot atau spider. Kenapa bisa dinamakan seperti itu? Ya, salah satunya karena konsep jaringan website yang memang memiliki hubungan sama seperti jaring laba-laba ketika sudah siap digunakan untuk menangkap serangan. Ada 5 komponen sharing ini. Yang pertama, query interface. Query interface itu identik dengan komponen penting pertama, bentuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas sharing ini. Yang kedua, query engine diterjemahkan sebagai suatu sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan user ke dalam mesin bahasa yang dimengerti oleh komputer. Yang kedua, database. Database pada dasarnya merupakan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Yang keempat, spider diterjemahkan sebagai suatu komponen terpenting dalam sebuah sharing ini yang secara berkala dan berkesinambungan mendata setiap situs yang ada di internet. Yang kelima, indexer. Indexer diterjemahkan suatu program untuk mempercepat pencaharian. Filosofi yang digunakan kemiripan dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku-buku. Materi yang keenam yaitu keyword pada sharing ini. Keyword bahasa Inggris dari kata kunci yang merupakan sebuah kata-kata atau kalimat yang digunakan oleh pengguna internet dalam mendapatkan sebuah informasi, dan kata kunci tersebut yang digunakan oleh para pengguna internet tersebut dapat berupa sebuah kata atau untayan kata yang sepanjang dan membantu menemukan informasi yang dibutuhkan dalam audiens atau termasuk kita. Materi yang ketujuh yaitu penelusuran lanjutan. Penelusuran lanjutan adalah fasilitas yang disediakan oleh Google untuk mencari file dan pembaca inginkan dengan lebih sertifikat lagi. Dalam penelusuran lanjutan terdapat banyak fitur yang berguna untuk mencari file dengan lebih detail lagi, termasuk ke tipe filenya. Namun, jarang di antara kita memanfaatkan fitur penelusuran lanjutan yang ada di Google. Padahal, fitur ini berguna bagi pencaharian untuk mencari beberapa tipe file yang pembaca inginkan, dari mulai file PDF hingga SWF atau berbentuk sebuah animasi. Yang terakhir atau materi yang ke-8 yaitu prosedur komunikasi daring sinkron dan asinkron. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi daring secara lanjut dengan komputer atau perangkat komunikasi yang lain seperti smartphone, baik berupa teks, video atau gambar. Yang kedua, komunikasi daring asinkron adalah komunikasi penggunaan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Begitulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.